Hai teman-teman, sebagaimana kalian ketahui, negara kita sangat kaya warisan masa lampau. Memahami masa lampau bukan hanya sekedar mengunjungi museum atau tempat-tempat bersejarah. Lebih dari itu, masa lampau dapat dijadikan sumber pengetahuan. Museum Situs Prasejarah Sangiran merupakan salah satunya. Di dalamnya terdapat ribuan rekaman sejarah masa silam yang sangat penting bagi ilmu pengetahuan. Sangiran adalah sebuah daerah di Jawa Tengah. Area ini memiliki luas 56 km persegi dan terletak 20 km sebelah utara kota Surakarta. Pada awalnya, Sangiran merupakan nama kembar dari dua pedukuhan kecil yang terletak di perbatasan Kabupaten Sragen dan Karanganyar. Kawasan ini dipisahkan oleh Sungai Cemoro yang mengalir dari kaki Gunung Merapi dan Merbabu menuju Sungai Bengawan Solo. Sejak lama, Sangiran tidak hanya dikenal di negeri ini, tapi juga di mancanegara, terutama di kalangan peneliti sebagai situs arkeologi. Awalnya, Sangiran adalah sebuah kubah yang dinamakan Kubah Sangiran. Puncak kubah ini kemudian terbuka melalui proses erosi, sehingga membentuk depresi. Pada depresi itulah dapat ditemukan lapisan tanah yang mengandung informasi tentang kehidupan di masa lampau. Cerita penemuan situs arkeologi Sangiran bermula dari kedatangan Gustav Heinrich Rauch von Koningswald sekitar era 1930. Ia merupakan ahli paleontologi atau ilmu yang pelajari makhluk hidup kelahiran Jerman yang diperbantukan pada Dinas Pertambangan di Bandung. Ketika ia melakukan penelitian di Sangiran, museum belum ada. Segala kegiatan dilaksanakan di rumah Toto Marsono, lurah desa yang ikut membantu penelitiannya. Hasil penelitiannya ditampung di rumah Pak Toto. Von Koningswald pun tak segan-segan mengajar masyarakat Sangiran untuk memperoleh keterampilan melakukan penggalian fosil. Perlu teman-teman ketahui, fosil merupakan sisa organisme, manusia, tumbuhan, hewan, dan jejaknya pada batuan yang sampai kepada kita setelah sekian lama terhindar dari proses pembusukan. Dunia mulai menoleh ke Sangiran pada awal 1934, ketika von Koningswald menemukan alat-alat serpih yang terbuat dari bahan kalsedon dan jasper di desa Ngebung. Sementara ada pula masyarakat yang menemukan fosil secara tidak sengaja pada saat aktivitas pertanian kemudian dilaporkan ke museum. Selanjutnya, ada imbalan jasa dari pemerintah. Namun, pada masa lalu ada yang dijual kepada kolektor. Sekitar 1936, dunia dikagetkan oleh penemuan penting Koningswald berupa fragmen rahang bawah atau mandibula manusia purba
yang hidup antara 1,5 juta hingga 1 juta tahun lalu, atau Homo erectus. Rupa-rupanya, penggalian fosil bukan hanya dilakukan oleh peneliti. Masyarakat Sangiran yang sebelumnya sudah mendapatkan ilmu penggalian dari von Koningswald ikut melakukan penggalian. Dari hari ke hari penemuan fosil semakin banyak. Para ahli paleontologi pun berbondong-bondong berkunjung ke Sangiran untuk melakukan penelitian. Selain itu, para pengunjung antusias ingin melihat penemuan fosil-fosil tersebut. Menyadari hal itu, pemerintah Kabupaten Sragen berinisiatif mendirikan sebuah bangunan sederhana pada 1974 untuk menampung fosil-fosil yang ditemukan. Lantaran banyaknya wisatawan dan peneliti yang datang, baik dari luar negeri maupun domestik, maka diperlukan sarana yang memadai. Akhirnya, mulai 1980, dibangunlah sebuah museum situs prasejarah Sangiran di atas lahan seluas 16.675 meter persegi. Museum itu dilengkapi ruang pamer, aula, laboratorium, perpustakaan, serta ruang audiovisual. Menurut catatan, secara keseluruhan terdapat 13.840 koleksi fosil manusia purba di Museum Sangiran. 2.934 di antaranya disimpan di Museum Sangiran. Selebihnya sekitar 10.875 disimpan di ruang penyimpanan. Di samping itu terdapat pula fosil hewan bertulang belakang, fosil binatang air, batuan, fosil tumbuhan laut, dan peralatan dari batu. Bagaimana? Kalian tadi telah menikmati cerita tentang Museum Situs Prasejarah Sangiran. Seru bukan? Nah, sekarang saya ingin menyampaikan pertanyaan yang ada hubungannya dengan kisah yang baru kita nikmati tadi. Di provinsi manakah terletak Situs Sangiran? Ya, tepat. Jawa Tengah jawabannya. Siapa ahli paleontologi yang mula-mula melakukan penelitian di Situs Sangiran? Betul. Jawabannya Gustav Heinrich Ralph von Koningswald. Apa nama museum yang mulai dibangun pada 1980 untuk menampung fosil-fosil manusia purba dari Situs Sangiran? Ya, benar sekali. Museum Situs Prasejarah Sangiran.